Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukurillah wala haula wala quwata illa billah. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Sedulur PKU yang berbahagia, marilah kita bersyukur kehadirat Allah karena masih diberi kesempatan untuk dapat melaksanakan ibadah puasa di tahun ini. Kita diberi kesehatan, kesempatan, serta nikmat iman dan Islam, sehingga sejahtera bahagia di bulan Ramadan ini. Yang kedua, sholawat dan salam semoga selalu dilimpahkan kepada junjungan kita Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Sedulur PKU yang berbahagia, pada kesempatan kajian singkat saat ini saya menyampaikan salah satu ajaran Islam, yaitu iktikaf. Iktikaf adalah salah satu sunnah Rasul yang pernah dilaksanakan, dijalankan oleh Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam semenjak diturunkannya perintah melaksanakan ibadah puasa Ramadan sampai beliau diwafatkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, pengertian iktikaf adalah berdiam diri, menetap di masjid dengan niat dzikrullah, ta'aruf Allah dan taqarrub ila Allah. Mengingat Allah, mengenal Allah, serta mendekatkan diri kepada Allah untuk memperoleh ampunan, memperoleh pahala dalam melaksanakan ibadah puasa. Memang iktikaf berhubungan langsung dengan bulan Ramadan, karena ayatnya di dalam surat Al-Baqarah ayat 187. Sebagian dari ayat yang berhubungan dengan puasa itu, di situ di tengah-tengah tercantum wala tubashiruhunna wa antum akifuna fil masajid. Janganlah kamu berhubungan dengan istri-istri kamu sedangkan kamu iktikaf di dalam masjid. Sehingga iktikaf membutuhkan satu syarat dan rukun. Tentu iktikaf syaratnya yang pertama adalah seorang yang suci dari hadas dan najis. Kemudian syaratnya menetap tinggal di masjid, namun tidak ada batasan ketentuan berapa lama tinggal di masjid. Namun jika mengikuti sunnah Rasulullah itu selama 10 hari terakhir di bulan suci Ramadan, menetap di masjid siang dan malam. Namun tetap ada keluar sebentar apabila sedang berhajat atau berhadas, kembali berwudu kembali, kemudian masuk ke masjid lagi. Itulah rukun dari iktikaf. Kemudian apa saja amalan yang seyogyanya istimewa dilakukan ketika iktikaf? Dalam rangka mendekatkan diri kepada Allah, dalam rangka ta'aruf ilallah, taqarrub ilallah, serta dzikrullah, tentu membaca kitab suci Al-Quran yang paling utama. Kemudian bisa berzikir dengan membaca doa-doa serta kalimat-kalimat thayyibah, membaca kalimat tahlil, tasbih, tahmid, serta istighfar di dalam zikir itu. Karena manusia ketika iktikaf mengutamakan hidupnya qalbu untuk berhubungan langsung dengan Allah tanpa perantara. Karena manusia ini oleh Allah yang dilihat dalam sebuah hadis, innallaha la yanzuru ila ajsamikum wala ila suwarikum walakin yanzuru ila qulubikum. Sesungguhnya Allah tidak melihat wajah kamu, kemudian tubuh kamu, tetapi yang dilihat adalah
qalbu, hati kami. Maka iktikaf adalah pekerjaan yang mengutamakan kegiatan qalbu. Dan qalbu ini membutuhkan asupan, membutuhkan sarana agar bisa hablum minallah, sedekat-dekatnya, yaitu dengan banyak membaca ayat suci Al-Quran, kemudian memahami, juga membaca doa-doa yang pernah dibaca oleh Nabi serta istri-istri beliau yang mendapatkan nasihat dari Rasulullah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Itulah iktikaf. Marilah yang usianya sudah dewasa tentunya, yang sudah tidak banyak berbagai aktivitas profesi, membutuhkan waktu di luar yang cukup banyak, bisa melakukan iktikaf, karena Rasulullah sendiri beriktikaf ketika usianya sudah di atas 50 tahun. Karena turunnya perintah puasa adalah tahun kedua Hijriah, sementara Nabi Muhammad SAW saat itu sudah berusia 55 tahun. Sehingga ini menggambarkan bahwa iktikaf berdiam diri di masjid adalah untuk kalangan orang-orang yang sudah dewasa, yang sudah kepentingan keduniaannya sudah tidak terlalu berhajat lagi dengan kepentingan dunia. Bagaimana disebut walal akhiratu khairul laka minal ula walal akhiratu khairun wa abqa. Demikianlah mengenai iktikaf ini, amalan sunnah yang nampaknya sudah semakin jarang dilakukan orang karena memang sangat berat untuk melakukan iktikaf ini dan terlalu banyak godaan-godaannya. Demikian hal iktikaf yang dapat saya sampaikan, semoga bermanfaat dan dapat kita mencontoh meneladani amalan iktikaf yang dicontohkan oleh Rasulullah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Akhirnya billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.